Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas, materi biologi kelas 11. Ini adalah pertemuan ketiga pada bab yang keempat, sistem peredaran darah. Kita akan membahas pokok subnya, yaitu mengenai kelainan sistem peredaran darah atau sirkulasi gitu ya. Jadi kelainan-kelainan apa saja yang terjadi di dalam sistem peredaran darah, pertemuan yang ketiga gitu ya. Silakan materi ini teman-teman bisa kalian gunakan untuk pendalaman materi di kelas, juga pendalaman materi-materi seputar UTBK ataupun ujian mandiri gitu ya, bisa bermanfaat untuk itu. Oke, baik. Kita lanjutkan pertemuan ketiga ini teman-teman mengenai kelainan yang sering terjadi di dalam sistem peredaran darah. Teman-teman, itu nanti kita akan kelompokkan pada 3 pokok bahasan besar, yaitu yang pertama ada kelainan atau penyakit yang menyerang jantung itu sendiri gitu ya. Yang kedua nanti ada yang menyerang pembuluh darah, dan yang ketiga ada yang menyerang sel-sel darah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kelainan klinis apa yang sering terjadi kita akan bahas gitu ya. Oke, baik, kita bahas dulu yang sering menyerang jantung. Oke, apa saja ya kita bahas. Nah, yang pertama teman-teman ada yang disebut sebagai angina, atau bahasa latinnya sering dikenal dengan angina pectoris gitu ya. Nah, angina ini teman-teman kelainan yang sering terjadi pada jantung. Kenapa? Kelainan ini dia kondisi di mana kurangnya pasokan darah gitu ya. Ketika darah pasokannya kurang gitu, kemana? Ke daerah jantung ini, maka otomatis suplai oksigen ke otot-otot jantung juga pasti berkurang gitu ya. Akibat apa? Akibat dari adanya penyempitan dan penyumbatan gitu ya, yang terjadi tentu pada arteri yang masuk ke jantung gitu. Itu kan bahaya sekali gitu ya. Ketika otot-otot jantung sudah tidak tersuplai nutrisi, apalagi oksigen, itu bahaya. Nah, angina pectoris ini dia teman-teman pencegahannya bagaimana gitu ya? Pencegahannya itu bisa teman-teman laksanakan dengan beberapa aktivitas gitu ya. Aktivitas yang memang teman-teman sudah tahu sebetulnya mah. Namun sebelum kita bahas bahwa angina pectoris ini teman-teman biasanya gejala klinisnya itu dia berupa serangan nyeri gitu ya. Di mana nyerinya di daerah dada, itu khas banget, itu pasti angina pectoris gitu ya. Kalau dada teman-teman di sebelah kiri mengalami sakit, mengalami nyeri gitu ya, seperti ditekan gitu, terasa berat gitu ya di dada, yang sering menjalar sampai ke lengan sebelah kiri teman-teman. Menjalarnya itu sampai ke lengan sebelah kiri. Nah, itu wajib diwaspadai, bisa jadi itu adalah angina pectoris. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Sebelum cara pencegahannya, angina pectoris ini dia terjadikan akibat dari penyempitan atau penyumbatan. Siapa yang menyempit dan tersumbat? Itu adalah arteri yang memang mensuplai oksigen ke jantung. Gitu ya. Jadi ada penyumbatan. Bisa diperhatikan sama teman-teman, harusnya lubang ini dia lancar gitu ya. Ternyata ada yang menyumbat. Nah, akibat dari adanya penyumbatan ini yang mengakibatkan kurangnya pasokan darah juga oksigen terhadap otot pada jantung itu sendiri. Nah, cegahnya seperti apa? Yang pertama, teman-teman bisa lakukan dengan berhenti merokok tuh. Pencegahan pertama gampang ya untuk yang suka merokok. Yang kedua, terus menurunkan berat badan jika teman-teman mengalami obesitas tentunya. Gitu ya. Nah, itu hal tersebut bisa mengurangi adanya kelainan yang disebut sebagai angina pectoris. Terus teman-teman juga bisa mengkonsumsi vitamin yang memang disarankan oleh dokter gitu ya. Tentu harus ada saran dari dokter terlebih dahulu ya. Jangan asal-asalan. Terus mengkonsumsi rendah lemak. Jadi makanan-makanan yang rendah lemak tuh teman-teman bisa konsumsi. Terus apalagi yang rendah garam, juga yang tinggi serat. Jadi bagus tuh yang tinggi serat, sayuran, buah-buahan gitu ya. Yang rendah garam cari teman-teman. Jadi makanan-makanan yang rendah garam. Terus tentu teman-teman mesti istirahat yang cukup gitu ya, hindari stres dan belajar teknik relaksasi melalui teknik pernapasan dalam. Jadi olahraga lah setiap pagi gitu ya, di bawah rindangnya tumbuhan itu, pohon, itu enak banget ya. Terus lakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan dan anjuran dari dokter. Tentu ini yang paling penting gitu ya. Tentu harus ada masukan, anjuran dari ahli. Salah satunya adalah dari dokter. Gitu ya.
Ini adalah kelainan yang pertama, angina pectoris yang sering menyerang jantung. Yang kedua, teman-teman, ada yang disebut sebagai aritmia. Nah, kalau aritmia apa? Kelainan jantung seperti apa? Aritmia itu adalah gangguan pada jantung di mana yang mengakibatkan adanya irama jantung yang tidak teratur. Jadi detak jantungnya itu bermasalah, tidak normal. Jantung tidak berdetak secara normal, teman-teman, melainkan dia berdetak lebih cepat atau dia bisa juga berdetak lebih lambat. Berarti kan ini bahaya, gitu ya. Berbahaya sekali, gitu. Nah, di dalam kontraksi otot-otot jantung itu ada dua hal yang mesti teman-teman ketahui. Ada yang disebut sebagai atrioventrikular atau VA, ada yang disebut sebagai sinoatrial atau SA, gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai SA node, gitu ya. Dia yang berperan mengkontraksikan si atrium tuh untuk nantinya menyebarkan impuls ke atrioventrikular yang nanti juga dijalarkan, gitu ya, ke otot-otot di seluruh jantung untuk dia nantinya siap berkontraksi. Oke. Nah, untuk yang normal, teman-teman, ini perjalanan normal maka dibentuk seperti ini. Kalau kita pakai EKG, teman-teman ya. Jadi pakai mengetahui dengan alat detak jantung, maka irama yang normal itu seperti ini gambarnya. Enak, kelihatannya rapih gitu ya, rapih banget. Tapi ketika seseorang terjadi abnormalitas pada detak jantung yang disebut sebagai kelainan aritmia, gitu ya, maka apa yang terjadi? Maka coba perhatikan irama detak jantungnya jadi aneh, gitu ya, fibrilasinya jadi aneh. Oke, akibat bermasalah di atrioventrikular ataupun di sinoatrial mengakibatkan irama jantung jadi begini. Jadi tidak beraturan, bisa berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Nah, ini yang kita sebut sebagai aritmia. Ini gangguan irama pada jantung. Itu yang diakibatkan impuls pada sinoatrial ataupun pada atrioventrikular itu bermasalah. Akibatnya impuls tidak bisa dijalarkan secara maksimal yang mengakibatkan detak jantung tidak normal. Gitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, ada yang disebut sebagai kardiomiopati. Nah, kalau kardiomiopati ini, teman-teman, dia merupakan otot jantung gitu ya pada kondisi kardiomiopati. Apa? Dia mengalami kelainan baik secara struktur kelainannya, ingat-ingat teman-teman, baik secara struktur ataupun berkelainan dia secara fungsi. Itu dia kardiomiopati. Jadi kalau ada kelainan struktur ataupun fungsi gitu ya, maka ada masalah tuh. Mengakibatkan apa? Nanti otot jantung dia mudah melemah. Kalau otot jantung melemah, bagaimana cara memompakan darah ke seluruh tubuh? Kan jadi bahaya, gitu kan ya. Otot jantung yang lemah ini nanti akan berakibat yang fatal, berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bahaya, gitu ya. Contoh misalkan, bagaimana jantung bisa melemah? Ini untuk yang normal, maka dari struktur dan fungsinya itu seperti ini. Ini dia normal strukturnya, gitu ya. Oke, normal misalkan seperti ini. Lalu ada jantung yang berdilatasi. Jadi jantungnya membesar. Coba perhatikan ukurannya teman-teman, antara ventrikel kiri yang ini kecil kan ya. Ini ventrikel kirinya coba besar. Ini ventrikel kanan, coba perhatikan juga sama teman-teman. Yang parah ini ventrikel sebelah kiri yang membawa darah bersih, dia bengkak. Gitu kan ya, bahaya kalau bengkak. Jadi otot jantungnya nanti akan melemah. Atau jantung mengalami hipertrofi, mengecil. Coba perhatikan ini ventrikel sebelah kirinya mengecil. Bahaya juga ini ya. Akibatnya dia juga bisa melemah. Apa yang terjadi? Pompa darah ke seluruh tubuh juga tidak akan maksimal. Gitu ya. Jadi bisa dilatasi, membengkak, bisa hipertrofi. Dia mengecil tuh. Jadi si ototnya yang membesar. Nah, ototnya makin menebal yang mengakibatkan ruangan-ruangan ventrikel jadi mengecil. Itu juga bahaya. Nah, dari struktur dan fungsi bermasalah, gitu ya. Namanya kardiomiopati. Oke. Terus selanjutnya yang sering menyerang jantung itu ada penyakit yang disebut sebagai jantung koroner atau dikenal di kita adalah PJK, gitu ya, penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini dia terjadi kenapa? Ini karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen, teman-teman, tidak berhasil mencapai otot-otot jantung. Seperti tadi, kenapa? Sebab arteri yang berperan memberi nutrisi dan oksigen ke jantung dia bermasalah. Siapa yang pembuluh darah yang memberikan nutrisi ke jantung itu sendiri? Namanya adalah arteri koroner. Kalau arteri koroner yang mensuplai oksigen dan nutrisi ke dalam jantung bermasalah, udah pasti jantungnya juga bermasalah.
Ingat ya, arteri koroner itu dia punya peran mensuplai banyak nutrisi dan oksigen ke siapa? Ke jantung itu sendiri. Kalau bermasalah, maka sering disebut sebagai jantung koroner gitu. Jadi yang bermasalah adalah di arteri koronernya. Kenapa? Bisa terjadi penyumbatan, teman-teman. Harusnya yang normal itu dinding-dinding arteri koronernya itu seperti ini, bersih, merah bersih. Tapi ini ada yang, coba lihat sama perhatikan sama teman-teman, ada dinding-dindingnya itu ada plak gitu ya. Ada yang menyumbat. Kalau ada yang menyumbat, maka aliran darahnya nanti terpasok sedikit. Otomatis kalau darah yang masuk sedikit, nutrisi dan oksigen juga pasti sedikit. Gitu ya, bahaya bagi jantung. Jelas ya. Itu dia penyempitan pembuluh darah arteri koroner. Nah, oke, diakibatkan ada flak yang menutupinya. Gitu ya, bahaya. Bisa ya, biasanya penolongannya itu ada istilahnya pakai ring, pakai cincin, nah, gitu ya. Nah, bukan cincin yang di tangan ya, pakai ring gitu ya istilahnya itu. Nah, itu bisa dioperasi. Jadi gantikan bisa diobati gitu ya dengan operasi tentunya. Oke, itu adalah penyakit-penyakit yang sering menyerang ke jantung. Sekarang kita lihat apa saja penyakit atau kelainan yang sering menyerang pembuluh darah. Oke, ini dia teman-teman yang sering menyerang pembuluh darah. Kelainan pertama ada yang disebut sebagai varises. Teman-teman pernah lihat mungkin varises gitu ya. Varises ini dia pembesaran pembuluh darah vena, teman-teman. Kenapa vena bisa pembuluh darahnya bisa membesar? Gitu kan ya? Bisa membengkak khususnya di daerah kaki, teman-teman. Kenapa? Sebab si vena pada kaki itu dia terjadi penumpukan darah karena pembuluh darah di kaki itu dia menumpuk darahnya, akibatnya venanya membengkak. Pertanyaannya kenapa dia bisa menumpuk darahnya? Berarti ada kebocoran. Kalau ada kebocoran biasanya yang bermasalah itu adalah di daerah katup. Coba perhatikan yang sehat. Jadi ketika vena dia memberikan darahnya ke arah atas, katup kan kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas bahwa ciri dari vena itu dia berkatup. Katupnya buat apa? Fungsinya mencegah darah yang sudah dikontraksikan ke atas tidak balik lagi ke bawah. Gitu ya, ketika masuk ke daerah atas lalu katup itu mengunci, darah tidak akan balik lagi ke bawah. Gitu ya. Tapi khusus pada orang-orang yang varises, ketika darah dikontraksikan ke atas, ternyata klep-klep katup ini dia tidak menutup dengan baik. Akibatnya ada sebagian darah yang mampu keluar kembali. Jadi balik lagi ke belakang. Ketika balik lagi, maka terjadi penumpukan di pembuluh darah vena yang bawahnya yang mengakibatkan terjadinya dinding vena radang. Kalau dinding vena radang, itu pasti ada peradangan di situ, penumpukan darah di situ, akibatnya vena bisa membesar. Nah, itu yang kita sebut sebagai varises, pelemahan dindingnya. Gitu ya, salah satunya adalah di daerah klep, di daerah katup, gitu ya, di daerah katup-katup vena bermasalah. Oke, itu adalah varises yang menyerang pembuluh darah ya. Yang kedua, yang sering menyerang pembuluh darah itu ada yang disebut sebagai hipertensi, gitu ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini kenapa? Jika seseorang dikatakan bahwa dia bertekanan darah tinggi, maka seseorang itu dia menderita hipertensi. Di mana sistol dan diastolnya itu bisa mencapai 140 sampai per 90 mmHg. Ingat teman-teman, sudah kita bahas di pertemuan pertama ada istilah sistol, ada istilah diastol. Sistol itu adalah ketika jantung daerah ventrikel berkontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru gitu kan ya, ke seluruh tubuh dikontraksikan, maka tekanan besar itu adalah sistol. Jadi ketika relaksasi lagi menerima darah, jantung menerima darah lagi, itu adalah tekanannya lebih rendah. Itu yang disebut sebagai diastol. Biasanya pernya itu lebih kecil. Gitu ya. Jadi kalau 140 per 90 berarti 140-nya sistol, 90-nya diastol. Ini sudah menandakan adanya tekanan darah yang tinggi. Gitu ya. Lebih dari itu bahaya, pembuluh darah bisa pecah, teman-teman. Gitu ya. Kalau sudah pecah ada istilahnya yang disebut sebagai stroke, nantinya bahaya, gitu ya. Jadi teman-teman, tekanan darah tinggi ini dia terukur lebih tinggi gitu ya apabila jantung memompa darah cepat ataupun arterinya bisa jadi darah tekanannya tinggi. Terus pembuluh darah ternyata ada flek, ada flak gitu ya yang mengakibatkan si darah yang ditekan oleh ventrikel gitu ya menjadi tekanannya besar tapi melewati pembuluh darah yang banyak flaknya. Dinding-dindingnya berflak, bahaya gitu ya. Ini bisa pecah pembuluh darahnya. Bahaya sekali gitu ya.
Itu dia teman-teman, abnormalitas pada tekanan darah. Itu disebut sebagai hipertensi jika memang tekanannya tinggi. Dicontohkan misalkan 140/90 tekanan darah tinggi. Gitu ya, lebih dari itu juga tekanan darah tinggi dan bahaya. Bisa pembuluh darah bisa pecah. Ada juga lawannya, yaitu ada yang disebut sebagai hipotensi. Kalau hipotensi ini teman-teman kebalikan, berarti dia tekanan darahnya tekanan darah rendah gitu. Nah, hipotensi ini dia kondisinya tekanan darah misalkan kurang dari 90/60 mmHg, berarti sistolnya 90, diastolnya 60. Ini rendah teman-teman. Apa yang terjadi pada orangnya? Biasanya dia kulitnya pucat, pusing sakit kepala dan pingsan gitu ya. Leher kaku, berkeringat dan demam, biasanya sesak napas, detak jantung tidak beraturan, diare dan muntah, terus ada juga kekejangan. Nah, ini dia kondisi-kondisi yang memang sering dialami pada orang-orang yang hipotensi, di mana tekanan darahnya rendah, minimalnya bisa ini 90/60, bisa juga kurang. Makin kurang makin bahaya juga ya, sama. Tinggi nggak boleh, rendah juga nggak boleh, gitu ya. Oke, terus ada yang lain, ada yang disebut sebagai trombus dan embolus. Nah, untuk trombus ini juga menyerang pembuluh darah, juga ada embolus. Kita bahas trombus dulu ya, sebab ini dua-duanya harus saya bahas. Hal yang sama soalnya. Nah, untuk trombus teman-teman, dia gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat. Menyumbat siapa? Pembuluh darah, gitu ya. Nah, di mana? Nanti di tempat terjadinya kerusakan. Biasanya kalau terjadi kerusakan di pembuluh darah, si bekuan darahnya itu menggumpal, nanti trombus ini dia akan menghambat aliran darah. Bisa dilihat sama teman-teman. Jadi kalau misalkan saya memiliki trombus, ini trombus terus ada aliran darah, dikarenakan terjadi luka, misalkan sebelumnya pada daerah dinding-dinding pembuluh darah di sebelah sini, lalu menggumpal, dia tidak hancur. Nah, gumpalan ini dia menetap gitu ya, disebut trombus. Akibatnya apa? Menyumbat aliran darah. Aliran darahnya jadi berkurang gitu ya. Sel-sel darahnya juga nanti akan sedikit yang tersuplai ke arah aliran selanjutnya. Bahaya gitu ya. Nah, bahaya nanti disfungsi endotel. Ini dia trombus. Sedangkan kalau embolus teman-teman, sama, dia juga gumpalan bekuan darah. Hanya bekuan gempulan darahnya itu dia tidak sesil, tidak diam, tapi motil. Dia bergerak. Nah, kalau diam, ini dia trombus. Kalau bergerak, nah ini yang disebut sebagai embolus. Jadi bergerak, dia mengikuti aliran darah. Jadi kalau dia sampai ke kapiler, kapiler itu kan pembuluh darahnya lebih kecil gitu ya, lebih sempit. Apa yang terjadi? Bisa menyumbat nanti di kapiler, si embolus juga. Nah, ketika bergerak sampai di kapiler, kapiler itu kecil. Kalau dia molekulnya besar embolus ini, maka bisa menyumbat kapiler, bahaya juga. Gitu ya. Nah, jadi ingat, kalau trombus dia gumpalan pembekuan darah, tapi memang dia sesil, diem, gitu ya, menyumbat aliran darah di situ. Sedangkan kalau embolus dia sama juga gumpalan bekuan darah, tapi dia bergerak. Yang nanti pada akhirnya juga kalau sudah sampai di pembuluh darah yang lebih kecil, dia menyumbat pembuluh darah itu. Gitu ya, bahaya juga ya. Oke, sip. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai aterosklerosis. Maaf, ini S ya, bukan D. Aterosklerosis. Terus ada arteriosklerosis. Oke. Nah, ini dua-duanya juga sama penyumbatan, hanya penyebab yang menyumbatnya berbeda. Kalau aterosklerosis, jadi arterinya disumbat oleh siapa? Oleh jaringan lemak. Sedangkan arteriosklerosis itu dia disumbatnya oleh apa? Arteri yang disumbat oleh zat kapur. Hanya beda bahan atau zat penyumbatnya. Jadi konsepnya sama, penyumbatan daerah arteri gitu ya. Kalau lemak yang menyumbatnya maka disebut aterosklerosis. Kalau zat kapur yang menyumbatnya maka dia arteriosklerosis. Gitu ya. Flak yang menyumbatnya. Ini dia flaknya. Gitu ya. Yang menjadikan apa? Nanti aliran darah menjadi tidak normal sebab ada flak di situ. Gitu. Bahaya ya. Aliran darahnya nanti menyempit. Mengakibatkan abnormalitas nanti pada pembuluh darah. Gitu ya. Itu adalah yang sering menyerang pembuluh darah. Dan yang ketiga, kelainan klinik yang sering menyerang sel-sel darah. Apa saja? Ini dia. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai anemia, teman-teman. Anemia ini tentu teman-teman sudah pada tahu bahwa dia memang konsep dari anemia itu adalah kekurangan hemoglobin di mana?
di dalam darah, khususnya di eritrosit, teman-teman. Maka menyebabkan suatu kelainan yang disebut sebagai anemia, gitu ya. Nah, kurangnya hemoglobin ini, teman-teman, pada penderita anemia, nanti penderita ini dia di dalam eritrositnya itu kan si hemoglobinnya kekurangan, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Bahaya sekali, gitu ya. Akibatnya fungsi dari hemoglobin, ingat sama teman-teman, bahwa dia yang berperan mengikat gas, gitu kan ya. Kalau hemoglobin di dalam eritrositnya berkelainan, waduh bahaya. Jadi pengikatan gasnya jadi abnormalitas, gitu ya, yang mengakibatkan berbahaya bagi si penderita. Nah, biasanya anemia ini, teman-teman, diakibatkan apa? Kekurangan ion K, gitu ya, zat besi, dan juga kekurangan vitamin B12. Bahaya ini ya. Nah, misalkan orang yang normal tidak dalam keadaan anemia itu dia memiliki bentuk dari eritrosit yang melengkung seperti ini, ceruk, gitu ya. Jadi kalau dibelah, maka dia banyak hemoglobinnya. Ini dia. Sedangkan untuk orang-orang yang anemia, bentuk dari eritrositnya itu tidak ceruk ke arah dalam, tidak bulat normal dan punya ceruk. Jadi aneh, gitu ya, bentuknya itu malah seperti ini, teman-teman, aneh, berkelainan, sickle cell, gitu, yang mengakibatkan jumlah dari hemoglobinnya itu abnormalitas. Kalau jumlah abnormalitas, ya udah, pengangkutan gas di dalam tubuh tersebut berbahaya. Tuh, perhatikan ya, yang normal bentuknya bulat sempurna seperti ini, ada ceruk. Yang tidak normal begini bentuknya, itu dia anemia, gitu ya. Oke. Selanjutnya yang menyerang sel darah itu ada yang disebut sebagai leukemia, teman-teman. Kalau tadi anemia berarti menyerang eritrosit, sekarang kalau leukemia berarti dia menyerang leukosit. Nah, leukemia ini memang sering dikenalnya itu di kita itu disebut sebagai kanker darah, gitu ya. Kenapa disebut kanker darah? Sebab dia biasanya kelebihan produksi sel-sel darah, gitu ya, yang jumlahnya abnormalitas sehingga perannya lagi tidak lagi membunuh sesuatu yang berbahaya bagi kita. Maka saudara-saudaranya, malah saudara-saudaranya diserang, gitu ya. Gitu ya. Jadi bahaya. Jadi menyerang diri sendiri. Gitu. Sel darah putih ini dia memakan apa? Bisa memakan eritrosit, gitu ya, memakan sel yang lain yang mengakibatkan kalau dia memakan eritrosit, jumlah eritrosit bisa berkurang, ya malah bahaya, gitu ya. Gitu. Malah menyerang sesuatu yang memang tidak berbahaya, gitu ya, malah menyerang jaringan darah kita, berbahaya itu. Nah, untuk orang yang normal, lihat perbandingan antara leukosit dengan eritrosit kan jauh berbeda, gitu ya, eritrositnya lebih banyak. Nah, ini dia trombosit, gitu ya, platelets itu dia trombosit. Tapi bisa diperhatikan pada orang-orang yang leukemia, jumlah eritrositnya coba perhatikan, gitu ya, kemana eritrositnya ini? Ya dimakan sama leukosit, gitu ya, jadi berbahaya, abnormalitas. Ini yang disebut sebagai kanker darah. Bahaya ini ya. Oke. Terus yang selanjutnya ada yang disebut sebagai hemofilia, teman-teman. Kalau hemofilia ini dia kelainan pada darah yang tentu ini dia faktor genetik biasanya ya, disebabkan oleh faktor genetik. Kenapa adanya faktor genetik ini menyebabkan pada orang penderitanya itu dia menyebabkan darahnya itu sulit membeku. Kalau darahnya sulit membeku, maka biasanya darah keluar terus-menerus, ya. Nah, pada orang yang normal itu, teman-teman, ketika terjadi luka pada jaringannya, maka trombosit akan menghasilkan trombokinase yang nantinya dia akan bisa menyembuhkan luka, gitu ya, dengan bantuan faktor koagulan, faktor pembekuan. Gitu ya, akibatnya apa? Terjadi penutupan luka. Sedangkan untuk orang yang hemofilia, maka trombosit meskipun dia mengeluarkan trombokinase, tapi faktor koagulannya tidak ada. Jadi faktor yang membantu di dalam proses pembekuannya tidak ada. Akibatnya apa? Jaringan tersebut tetap menganga terbuka. Kalau tidak menutup atau terbuka, darah terus keluar, gitu ya. Itu yang disebut sebagai hemofilia. Nah, ini bahaya. Biasanya kalau pada perempuan itu dia menyebabkan letal, gitu ya, kematian, gitu. Sip. Ketika dilahirkan letal biasanya anak perempuan kalau dia hemofilia. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang disebut sebagai talasemia. Nah, kalau talasemia ini dia kelainan pada sel darah yang disebut sebagai sama seperti halnya kelainan yang lain, bahwa dia pun bisa kombinasi di hemoglobinnya itu sangat sedikit sekali, gitu ya. Kenapa hemoglobinnya sedikit sekali? Sebab talasemia juga dia memiliki sel darah merah yang memang tidak berbentuk normal,
ya. Jadi tidak berbentuk cakram bikonkav, ya, gitu. Malah berbentuk aneh, gitu ya, tidak normal bentuknya. Akibatnya apa? Kemampuan sel darah merah nanti mengangkut oksigen juga akan berkurang. Untuk sel darah yang normal itu kan bentuknya dia cakram bikonkav ya, seperti ini. Sedangkan pada talasemia bentuknya ngasal, aneh gitu ya. Kalau bentuknya aneh seperti ini, akibatnya terjadi sesuatu gitu ya. Sesuatunya apa? Biasanya kan kandungan hemoglobin di dalam eritrosit yang tidak normal itu menjadi sedikit. Maka fungsi dari pengangkutan oksigen akan berkurang juga gitu ya, talasemia seperti itu. Itu dia teman-teman yang berkenaan dengan kelainan-kelainan yang sering menyerang pada sistem peredaran darah gitu ya, yang umum terjadi pada jantung, pada pembuluh darah, juga pada sel-sel darah. Itu memang masih banyak lagi. Namun yang sering keluar teman-teman seputaran itu yang sering keluar itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih teman-teman pada kelainan-kelainan klinis sistem peredaran darah. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Ini adalah pertemuan ketiga di bab yang keempat tentang sistem peredaran darah. Tinggal saya mau selesaikan pertemuan yang keberapa? Keempatnya ya, ini baru ketiga. Yang keempat itu mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Nanti tunggu saja videonya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.